Kehidupan di zaman modern seringkali terasa seperti perlombaan tanpa garis akhir. Kita berlari, mengejar target, membandingkan diri dengan orang lain, dan tanpa sadar memikul beban pikiran yang kian menumpuk. Pikiran yang penuh kekhawatiran membuat hati sulit menemukan kedamaian. Dalam ajaran Buddha, kedamaian batin bukanlah sesuatu yang datang dari luar, melainkan dari cara kita memandang dan merespons hidup ini. Buddha mengajarkan bahwa sumber penderitaan manusia bukanlah keadaan itu sendiri, tetapi keterikatan dan pandangan keliru terhadap keadaan tersebut. Pikiran yang terikat pada penilaian, iri hati, dan ambisi berlebihan ibarat air keruh yang tidak bisa memantulkan cahaya. Hanya dengan kejernihan batinlah kita mampu melihat kebenaran dan merasakan hidup tanpa beban. Mencapai ketenangan bukan berarti kita harus meninggalkan semua urusan dunia. Justru, ketenangan sejati hadir ketika kita mampu menjalani kehidupan apa adanya sambil menjaga pikiran tetap jernih. Dengan sikap yang tepat, bahkan di tengah hiruk-pikuk, hati kita tetap damai seperti danau yang tidak terusik angin. Melalui video ini, Rakit Tua akan menelusuri ajaran Buddha tentang 6 resep sederhana namun dalam maknanya. Resep ini dapat membantu kita menjalani hidup tenang tanpa beban pikiran. Keenam resep ini bukan sekadar teori, tetapi praktik nyata yang bisa kita jalani sehari-hari untuk membebaskan hati dari belenggu kegelisahan. Mari telusuri ajaran yang sangat berharga ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. 6 resep hidup tenang tanpa beban pikiran. Pertama, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Dirimu sendirilah penolongmu yang sejati. Sepenggal kalimat yang bisa ditemukan di dalam kitab suci Tipitaka yang artinya, kita adalah penentu langkah dan nasib kita sendiri. Setiap orang memiliki jalan, waktu, dan pelajaran hidup yang berbeda. Saat kita memaksakan diri untuk mengukur kebahagiaan berdasarkan kehidupan orang lain, kita sesungguhnya sedang berjalan di jalan yang bukan milik kita. Ibarat meminjam peta orang lain untuk perjalanan kita akan tersesat, karena peta itu dibuat bukan untuk tujuan kita. Membandingkan diri bagaikan meminum racun perlahan. Jika kita merasa lebih rendah, racunnya bernama iri hati. Jika merasa lebih tinggi, racunnya bernama kesombongan. Kedua racun ini mengeruhkan pikiran seperti lumpur di air jernih, membuat kita tidak bisa melihat kebenaran. Dalam Dhammapada, Buddha mengingatkan bahwa kebahagiaan lahir dari batin yang terbebas dari iri dan sombong, bukan dari kemenangan atas orang lain. Bayangkan sebuah taman yang dipenuhi berbagai bunga. Mawar, teratai, melati, dan anggrek semua tumbuh sesuai waktunya. Tidak pernah ada teratai yang marah karena mawar mekar lebih dulu, atau mawar yang iri karena harum melati lebih lembut. Masing-masing bunga tahu perannya, dan kecantikan taman hadir justru karena keberagaman itu. Begitu pula hidup kita, akan lebih indah jika kita menghargai perjalanan masing-masing tanpa membandingkan. Dalam ajaran Buddha, kita diajak untuk menjadikan pencapaian orang lain sebagai inspirasi, bukan sebagai tolok ukur nilai diri. Jika melihat seseorang sukses, kita bisa merenung, apa kebajikan yang dia tanam sehingga menuai hasil seperti itu. Lalu, kita menanam kebajikan kita sendiri, tanpa merasa harus memiliki hasil yang sama. Karena hukum karma mengajarkan, buah yang kita petik akan sejalan dengan benih yang kita tanam dan perawatan yang kita lakukan, bukan berdasarkan apa yang orang lain tanam. Maka, berhentilah mengukur kebahagiaan dengan penggaris milik orang lain. Fokuslah merawat diri, memperbaiki pikiran, dan melangkah sesuai jalan kita. Seperti pelaut yang memahami arah anginnya sendiri, kita akan sampai pada pelabuhan yang tepat di waktu yang tepat. Dan ketika saat itu tiba, kita akan menyadari bahwa kedamaian sejati bukanlah menjadi lebih dari orang lain,
tetapi menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Kedua, hidup sesuai kemampuan. Buddha mengajarkan jalan tengah, Majjhima Patipada, hidup yang seimbang, tidak terjerumus dalam kemewahan berlebihan, namun juga tidak menyiksa diri dalam kekurangan yang disengaja. Jalan tengah ini mengajarkan kita untuk menyesuaikan cara hidup dengan kemampuan yang kita miliki, baik secara materi maupun batin. Seperti seorang petani yang menanam sesuai luas lahannya, kita pun perlu menyesuaikan langkah hidup dengan sumber daya yang ada, agar tidak kelelahan atau terjebak dalam utang, baik utang materi maupun utang pikiran. Ketika kita memaksakan hidup di luar kemampuan, kita bagaikan seseorang yang mendayung perahu kecil di tengah badai. Setiap ombak masalah akan terasa lebih besar, setiap angin cobaan akan lebih mengguncang. Sebaliknya, jika kita menyesuaikan perahu dengan lautan yang kita hadapi, perjalanan akan terasa lebih aman dan hati lebih tenang. Hidup sesuai kemampuan bukan berarti menutup pintu kemajuan, tetapi melangkah setahap demi setahap dengan mantap, tanpa tergesa. Dalam Anguttara Nikaya, Buddha menekankan pentingnya kepuasan batin. Kepuasan ini muncul ketika kita tidak terus-menerus menuntut lebih dari apa yang mampu kita raih pada saat ini. Seperti pohon mangga yang hanya berbuah di musimnya, kita pun perlu menyadari bahwa ada masa menanam, masa merawat, dan masa memetik hasil. Menuntut buah di luar musimnya hanya akan menimbulkan frustrasi. Hidup sesuai kemampuan juga melatih kita untuk menghargai apa yang dimiliki sekarang. Saat kita tidak memaksakan diri membeli sesuatu demi gengsi, kita membebaskan diri dari beban hutang dan pikiran cemas. Dalam jangka panjang, kebebasan ini jauh lebih bernilai daripada kesenangan sesaat dari barang mewah yang kita paksakan. Seperti burung yang terbang ringan tanpa membawa beban berlebih, kita pun bisa menikmati kebebasan batin jika tidak mengikat diri pada kewajiban yang melampaui kemampuan. Maka, mari belajar untuk mengukur langkah dengan bijak. Menjalani hidup sesuai kemampuan adalah bentuk kebijaksanaan dan welas asih kepada diri sendiri. Saat kita menempuh jalan ini, kita akan merasakan bahwa ketenangan bukan datang dari banyaknya yang kita miliki, tetapi dari lapangnya hati dalam menerima dan mengelola apa yang sudah ada. Dan di sanalah, kita menemukan salah satu pintu menuju hidup tenang tanpa beban pikiran. Ketiga, tahu bedanya keinginan dan kebutuhan. Kebahagiaan hadir saat kita memiliki sedikit keinginan. Bukan berarti kita menolak kesenangan hidup, melainkan kita memahami batas wajar antara apa yang benar-benar diperlukan dan apa yang hanya memuaskan nafsu sementara. Kebutuhan sejati adalah hal-hal yang menjaga keberlangsungan hidup, makanan yang menyehatkan, pakaian yang melindungi tubuh, tempat tinggal yang aman, dan kesejahteraan jasmani serta batin. Sebaliknya, keinginan sering lahir dari dorongan untuk terlihat lebih, mendapatkan pengakuan, atau mengisi kekosongan hati yang tak pernah terpuaskan. Seperti seseorang yang berjalan di padang pasir dengan rasa haus yang mendera. Secangkir air sudah cukup untuk menghidupkan kembali tubuhnya. Tetapi jika ia bersikeras menunggu minuman mewah dengan hiasan gula dan rempah, ia justru mempertaruhkan nyawanya. Begitu pula dalam hidup, kebutuhan memberi kita kekuatan untuk bertahan, sementara mengejar semua keinginan seringkali justru menguras tenaga, waktu, dan ketenangan. Dalam Dhammapada, Buddha menggambarkan nafsu keinginan sebagai jerat yang membelenggu makhluk hidup, menahan mereka dalam lingkaran kelahiran dan kematian. Setiap kali kita menuruti semua keinginan, kita menambah satu lapis tali yang membelit diri kita. Tetapi ketika kita mampu melihat dengan jernih mana yang penting dan mana yang hanya pelengkap, kita seperti sedang melepaskan ikatan itu satu demi satu, hingga tubuh dan hati terasa ringan. Bayangkan seorang pendaki gunung.
Perbekalan secukupnya membuat langkahnya mantap dan perjalanannya lebih cepat. Tetapi jika ia memikul semua barang yang dianggap sayang untuk ditinggalkan, punggungnya akan pegal, langkahnya melambat, dan puncak terasa semakin jauh. Melepaskan beban keinginan yang tidak perlu membuat perjalanan hidup kita lebih mudah, dan memungkinkan kita menikmati setiap momen di sepanjang jalan. Memilih untuk sederhana bukan berarti miskin pengalaman, tetapi justru kaya ketenangan. Saat kita mampu menahan diri dari membeli, mengambil, atau mengejar hal-hal yang tak esensial, kita sedang memberi ruang bagi hati untuk merasa cukup. Dari rasa cukup itulah lahir kedamaian sejati. Kedamaian yang tidak dibeli oleh harta, tidak dipinjam dari orang lain, tetapi tumbuh dari dalam diri, seperti bunga teratai yang mekar dari lumpur tanpa pernah kotor olehnya. Keempat, lihat kehidupan dengan realistis. Segala sesuatu bersifat tidak kekal. Tidak ada yang selamanya tetap. Kebahagiaan bisa berganti kesedihan, kemakmuran bisa digantikan kesulitan, dan pertemuan pasti diakhiri perpisahan. Menyadari kenyataan ini membuat kita lebih siap menghadapi hidup apa adanya. Melihat kehidupan secara realistis berarti tidak menutup mata dari kemungkinan buruk, tetapi juga tidak kehilangan harapan akan hal baik. Banyak penderitaan lahir bukan dari kenyataan itu sendiri, melainkan dari benturan antara kenyataan dan harapan yang terlalu tinggi. Ibarat pelaut yang berlayar, jika ia mengira cuaca selalu cerah, badai sekecil apapun akan membuatnya panik. Namun jika ia sadar bahwa badai adalah bagian dari laut, ia akan menyiapkan perahu dan hatinya dengan lebih bijak. Begitu pula kita, menerima bahwa hidup kadang tenang dan kadang bergelombang akan membuat langkah lebih mantap. Dalam Sutta Nipata, dijelaskan tentang keseimbangan batin dalam menghadapi suka maupun duka. Ini bukan berarti kita menjadi dingin atau acuh, tetapi hati kita tidak mudah terombang-ambing oleh perubahan. Saat bahagia, kita tidak mabuk oleh euforia. Saat sedih, kita tidak terbenam dalam keputusasaan. Kita menjadi seperti gunung yang kokoh, tetap berdiri meski angin kencang menerpa. Bayangkan seorang pelukis yang bekerja dengan berbagai warna. Warna cerah memberi keceriaan, warna gelap memberi kedalaman. Jika ia hanya mau memakai warna cerah, lukisannya akan kehilangan makna. Begitu juga hidup, menerima warna gelap berarti menerima dimensi yang membuat hidup utuh. Dengan pandangan realistis, kita bisa menikmati lukisan kehidupan dengan segala corak yang ada. Melihat hidup secara realistis adalah bentuk kebijaksanaan yang membebaskan. Kita tidak lagi memaksakan dunia untuk selalu sesuai keinginan kita. Sebaliknya, kita belajar menyesuaikan diri, bersyukur ketika keadaan baik, dan bertahan ketika keadaan sulit. Dalam sikap ini, pikiran menjadi tenang, karena kita berjalan seiring dengan arus kehidupan, bukan melawannya. Kelima, jangan lupa bersyukur. Rasa syukur adalah pupuk bagi kebahagiaan. Tanpa syukur, kita akan terus merasa kekurangan, sekalipun sudah memiliki banyak hal. Namun, dengan syukur, bahkan hal kecil pun terasa bernilai dan cukup untuk membuat hati damai. Syukur adalah seni melihat yang kita punya, bukan hanya meratapi yang hilang. Bayangkan seseorang yang berjalan di hutan dan hanya fokus pada duri di tanah. Ia akan melewatkan bunga yang sedang mekar, nyanyian burung, dan udara segar yang menyejukkan. Begitu pula hidup. Jika kita hanya menatap kekurangan, kita akan melewatkan karunia yang sudah kita genggam. Syukur mengalihkan pandangan kita dari apa yang hilang menuju apa yang masih ada. Dalam Iti Futaka,
Buddha bersabda bahwa orang yang tahu berterima kasih adalah orang yang jarang ditemukan di dunia ini. Artinya, bersyukur adalah kualitas luhur yang harus dilatih, karena secara alami pikiran cenderung mencari apa yang belum dimiliki. Saat kita berterima kasih atas rezeki, kesehatan, keluarga, dan kesempatan yang ada, kita sedang melatih batin untuk damai di tengah ketidaksempurnaan dunia. Rasa syukur juga menjadi pelindung dari iri hati. Iri lahir ketika kita membandingkan kekurangan kita dengan kelebihan orang lain, sedangkan syukur membuat kita sadar bahwa setiap orang punya berkat masing-masing. Ibarat dua ladang yang berbeda. Ladang kita mungkin tak seluas milik tetangga, tapi tanahnya subur dan pohonnya berbuah manis. Dengan syukur, kita akan menjaga ladang itu dengan cinta, tanpa merasa kalah. Bersyukur bukan hanya ucapan, tetapi cara hidup. Setiap kali kita bangun di pagi hari dan menarik napas panjang, kita bisa berkata dalam hati, terima kasih atas satu hari lagi untuk belajar, berbuat baik, dan mencintai. Saat kita membiasakan ini, beban pikiran menjadi ringan, karena hati yang bersyukur selalu menemukan alasan untuk bahagia, bahkan di tengah badai kehidupan. Keenam, banyak-banyak berbuat baik. Buddha mengajarkan bahwa perbuatan baik adalah harta yang tidak akan hilang. Dalam Dhammapada, beliau bersabda, seperti bunga yang indah namun tidak berbau, demikianlah kata-kata indah yang tidak diiringi perbuatan baik. Kebaikan adalah benih yang sekali ditanam, akan tumbuh dan berbuah pada waktunya, bahkan melampaui batas umur kita. Berbuat baik tidak selalu berarti melakukan hal besar. Senyum tulus, kata-kata yang menenangkan, atau membantu meringankan beban seseorang sudah merupakan kebaikan yang memberi efek panjang. Ibarat tetes air yang jatuh terus-menerus, lambat laun akan membentuk cekungan di batu. Demikian pula perbuatan baik kita akan meninggalkan jejak dalam hati orang lain. Kebaikan juga memiliki efek penyembuhan, bukan hanya bagi orang yang menerimanya, tetapi juga bagi yang memberi. Saat kita berbuat baik, hati kita terasa hangat, pikiran lebih jernih, dan ego menjadi lebih kecil. Ini sejalan dengan ajaran tentang cinta kasih tanpa pamrih, yang melatih kita untuk memandang semua makhluk dengan welas asih, tanpa membeda-bedakan. Bayangkan sebuah taman di mana setiap orang menanam bunga. Jika kita menanam bunga mawar, mungkin kita tidak langsung menikmatinya, tetapi suatu hari, seseorang akan melewati taman itu dan tersenyum melihat keindahannya. Begitu pula, perbuatan baik mungkin tidak langsung kembali kepada kita, tetapi ia akan mengalir, membawa manfaat pada waktu dan cara yang tepat, sesuai hukum karma. Berbuat baik juga membuat pikiran kita ringan. Kita tidak lagi dihantui rasa bersalah atau penyesalan, karena kita tahu setiap langkah yang diambil telah memberi manfaat. Kebaikan adalah investasi batin yang tak pernah rugi. Dan yang paling indah, saat kita terbiasa berbuat baik, dunia di sekitar kita perlahan ikut berubah, menjadi tempat yang lebih ramah, lebih damai, dan lebih layak untuk dijalani. Ketenangan batin bukanlah hadiah yang tiba-tiba datang dari langit, melainkan hasil dari kebiasaan yang kita bangun setiap hari. 6 resep ini adalah jalan sederhana namun kuat untuk mengurangi beban pikiran, selama kita mau mempraktikannya dengan tekun. Dalam ajaran Buddha, kedamaian bukan berarti bebas dari masalah, tetapi mampu menghadapi masalah tanpa kehilangan kejernihan pikiran. Saat kita berhenti membandingkan diri, hidup sesuai kemampuan, dan mengerti batas keinginan, kita sedang membangun pondasi batin yang kokoh. Rasa syukur dan perbuatan baik akan memperluas hati kita, menghapus kekakuan ego, dan mengalirkan kebahagiaan yang tidak tergantung pada keadaan luar. Seiring berjalannya waktu,
kita akan menyadari bahwa hidup tenang adalah hasil dari kebebasan batin, bukan dari sempurnanya dunia di sekitar kita. Maka, mari kita mulai dari langkah kecil hari ini. Jalani hidup dengan kesadaran, keikhlasan, dan kebaikan. Dengan begitu, beban pikiran akan larut, dan kita bisa merasakan keindahan hidup yang sejati, damai, bebas, dan penuh makna. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Anda juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui Saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakit Tua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.